Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wardatunisa ingin menjelaskan tentang materi bab 11 yaitu kompensasi. Di sini saya akan memberitahukan kelompok saya, yaitu yang pertama Wardatunisa saya sendiri, yang kedua yaitu Putri Ayu Lestari, yang ketiga Yulviana Kusuma Ramadhani. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Putri Ayu Lestari. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian kompensasi. Kompensasi ialah semua bentuk penghasilan, baik dalam bentuk uang, barang, langsung atau tidak langsung yang didapatkan karyawan sebagai penghargaan atas jasa yang telah diberikan kepada perusahaan. Lalu menurut sumber yang lain, kompensasi itu berbagai hal yang diterima seorang pegawai, baik berupa gaji, upah, insentif, bonus asuransi, dan semacamnya. Jadi dari dua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kompensasi itu bisa menjadi motivasi bagi karyawan agar bekerja lebih keras memajukan perusahaan. Meskipun begitu, setiap perusahaan bisa mendefinisikan sendiri arti kompensasi di dalam perusahaannya. Lalu selanjutnya adalah tujuan dari kompensasi. Yang pertama, mempertahankan karyawan yang berprestasi. Seseorang yang telah berusaha dan berprestasi dalam perusahaan cenderung akan lebih loyal jika upaya dan kerja kerasnya dihargai. Sebab itu, kompensasi diberikan dengan tujuan agar karyawan yang berprestasi tadi tetap loyal terhadap perusahaan dan semakin termotivasi dengan adanya kompensasi. Yang kedua adalah mendapatkan karyawan yang berkualitas. Kompensasi seringkali menjadi daya tarik tersendiri bagi karyawan yang ingin melamar di sebuah perusahaan. Kompensasi yang besar dan menarik otomatis akan menarik karyawan berkualitas untuk masuk ke perusahaan. Yang ketiga ialah memicu perubahan sikap semakin baik. Hadirnya kompensasi ternyata mampu membentuk lingkungan kerja yang kompetitif dan suportif. Kompensasi membuat masing-masing karyawan menjadi lebih termotivasi untuk berusaha lebih keras lagi dan menjadi lebih baik daripada hari kemarin. Yang keempat ialah efisiensi biaya. Seperti yang sudah dibahas pada poin sebelumnya, bahwa pemberian kompensasi dapat menekan kerugian yang bisa ditimbulkan karena tingkat turnover karyawan yang tinggi. Oleh karena itu, perusahaan bisa membuat suatu perencanaan program kompensasi yang rasional agar dapat mempertahankan sumber daya manusia yang ada. Yang kelima, menjamin adanya keadilan dalam perusahaan. Tujuan selanjutnya yaitu menjamin adanya keadilan dalam perusahaan antara manajemen dan karyawan. Kompensasi menjadi sebuah bentuk balas jasa perusahaan atas segala sesuatu yang telah dilakukan karyawan untuk perusahaan. Dan yang terakhir, yang keenam ialah memenuhi administrasi legalitas. Undang-undang telah mengatur pemberian kompensasi perusahaan terhadap karyawannya. Hal ini berkaitan dengan legalitas perusahaan sehingga setiap perusahaan harus memenuhinya. Pemberian kompensasi terhadap karyawan ini menjadi aspek pemenuhan administrasi legalitas oleh perusahaan terhadap pemerintah. Materi yang ketiga yaitu tentang jenis-jenis kompensasi. Jenis-jenis kompensasi memiliki 3 bagian. Yang pertama yaitu kompensasi langsung. Kompensasi langsung berarti kompensasi finansial secara langsung yang diberikan oleh perusahaan. Beberapa hal yang termasuk dalam kompensasi finansial secara langsung adalah bayaran pokok, termasuk juga bayaran insentif seperti komisi, bonus, dan laba, serta bayaran tertangguh. Yang kedua yaitu kompensasi tidak langsung. Kebalikan dari kompensasi langsung. Kompensasi kedua ini tidak diberikan secara langsung kepada karyawan yang menerima dalam bentuk uang. Biasanya kompensasi ini disalurkan lewat program proteksi seperti asuransi, paid leave, fasilitas tempat parkir, fasilitas kendaraan dari perusahaan, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu kompensasi non-finansial. Seperti namanya, kompensasi yang ketiga ini sama sekali tidak berhubungan dengan finansial. Kompensasi non-finansial ini biasa berupa pekerjaan atau proyek yang menarik dan menantang, lingkungan kerja yang nyaman. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang kriteria pemberian kompensasi. Yang pertama yaitu harga pekerjaan. Kompensasi untuk pekerjaan yang berat tertentu akan berbeda dengan kompensasi untuk pekerjaan yang ringan. Perusahaan akan berusaha semaksimal mungkin untuk memastikan bahwa uang yang dikeluarkan untuk kompensasi sesuai dengan kerja keras atau usaha yang dikerahkan oleh karyawan dalam menyelesaikan tugasnya. Yang kedua yaitu sistem kompensasi. Setelah menentukan harga pekerjaan, perusahaan biasanya membuat sistem kompensasi yang lebih mendetail. Dasar sistem kompensasi di sini adalah prestasi dan waktu. Dengan menggunakan prestasi sebagai dasar kompensasi,
kompensasi dapat memberikan motivasi bagi para karyawan untuk meningkatkan performa kinerja masing-masing karyawan. Sedangkan dengan sistem waktu, karyawan akan mendapatkan kompensasi jika mereka bekerja melebihi jam kerja yang telah ditentukan, misalnya uang lembur. Materi yang kelima yaitu bentuk-bentuk kompensasi. Bentuk-bentuk ini terbagi ke dalam 4 hal, seperti berikut. Yang pertama, upah atau gaji karyawan. Upah biasanya berhubungan dengan tarif gaji per jam, di mana semakin lama waktu bekerja, maka semakin besar pula upah yang didapat. Yang kedua yaitu insentif khusus untuk karyawan. Insentif merupakan tambahan-tambahan gaji di atas atau di luar gaji atau upah yang diberikan oleh organisasi. Yang ketiga yaitu tunjangan pekerjaan untuk karyawan. Salah satu bentuk tunjangan dalam perusahaan biasanya meliputi asuransi kesehatan, asuransi jiwa, liburan-liburan yang ditanggung perusahaan, program pensiun, dan tunjangan-tunjangan lainnya yang berhubungan dengan kepegawaian. Yang keempat yaitu fasilitas untuk karyawan. Fasilitas yang diberikan perusahaan juga bisa meliputi mobil perusahaan, keanggotaan klub, tempat parkir khusus, dan lain sebagainya. Materi yang keenam yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi. Menurut Profesor Dr. Haji Edi Sutrisno, MSI, dalam bukunya yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia pada tahun 2016, mengemukakan bahwa besar kecilnya kompensasi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tingkat biaya hidup. Yang kedua, tingkat kompensasi yang berlaku di perusahaan lain. Yang ketiga yaitu tingkat kemampuan perusahaan. Yang keempat, jenis pekerjaan dan besar kecilnya tanggung jawab. Yang kelima yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang terakhir yaitu peranan serikat buruh. Materi ketujuh yaitu hubungan kompensasi dengan kinerja karyawan. Kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Artinya, semakin dinaikkan kompensasi, maka akan memberikan kenaikan juga terhadap kinerjanya. Pendapat selanjutnya dikemukakan oleh Santoso dan Masman pada tahun 2016 yang mengatakan bahwa kinerja perseorangan dapat menjadi tolak ukur perusahaan dalam memberikan kompensasi. Artinya, semakin tinggi kinerja perseorangan tersebut, maka kompensasi yang didapat semakin mahal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.